menyampaikan perkembangan penanganan perkara BRI yang menyangkut SN dan ISN. Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia dan ISN bersama-sama dengan SAT selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia selaku obligor BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat pasal 5 Undang-Undang KPK, yaitu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas kepastian hukum. Adapun uraian riwayat penanganan perkara adalah sebagai berikut. KPK sejak tanggal 2 Oktober tahun 2019 telah melaksanakan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan pasal sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rincian kegiatan proses hukum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan proses penyidikan pemberian surat keterangan lunas SKL kepada SN selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BRI kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka SAT selaku Ketua BPPN berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 19/01 /03/2017 tanggal 20 Maret 2017. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka dilaksanakan tahap kedua atas tersangka SAT pada tanggal 18 April 2018 dan kemudian dilimpahkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tahap pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana nomor putusan 39 Pitsus TPK /2018 PN Jakarta Pusat tanggal 24 September 2018 dengan amar putusan pidana penjara 13 tahun dan pidana denda 700 juta rupiah. Sejak tanggal 9 Agustus 2018, KPK kembali melakukan penyelidikan proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BRI kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, terdakwa SAT mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan berdasarkan putusan nomor 29 Pitsus TPK /2018 PT DKI tanggal 2 Januari 2019, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Atas putusan ini, terdakwa SAT kemudian mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada tanggal 13 Mei 2019, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dengan tersangka SN dan ISN yang diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan SAT selaku Ketua BPPN. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.